Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari soal UP PPG PGSD dalam jabatan tahun 2022 pada indikator soal 16 dan 17, yaitu menanggapi peserta didik dan solusi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke indikator soal ke-16. Di indikator soal ke-16 ini menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus bisa menampilkan tanggapan terhadap apapun dalam pembelajaran, misalkan dalam keadaan darurat belajar di masa pandemi COVID-19 atau nanti dalam keadaan adanya bencana dan lain-lain. Nah, jadi kita harus bisa menanggapi hal-hal tersebut. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan mendadak pada penerapan kurikulum darurat COVID-19 adalah titik-titik. Apakah A. Bingung bagaimana harus bersikap? B. Penuh harapan akan perubahan? C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi? D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal? E. Berhati-hati memetakan dampak perubahan. Baik, jadi di sini ditanyakan tentang bagaimana kita menghadapi penerapan kurikulum darurat COVID-19. Inilah yang ditanyakannya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Jika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak, mestinya kita harus berhati-hati memetakan dampak perubahan tersebut. Karena kita memilih jawaban E yang benar, berarti kita memilih jawaban A, B, C, dan D itu salah. Kenapa jawaban A, B, C, dan D itu salah? Mari kita bahas. Bingung bagaimana harus bersikap. Nah, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mendadak, maka jangan kita bingung, tetapi kita harus aktif mencari solusi. Bagaimana memetakan masalah tersebut, bagaimana harus menjalankan penerapan kurikulum tersebut. Kita harus tetap belajar atau mencari solusi atas penerapan kurikulum darurat ini. Ya, tetapi jangan kita bersikap bingung. Nah, kalau bersikap bingung berarti kita di sini hanya diam saja ya. Kita diam saja, kita tidak berinisiatif untuk memetakan bagaimana kita harus menjalankan kurikulum darurat tersebut. Kemudian yang B, penuh harapan akan perubahan. Nah, yang B ini kalau kita mengharapkan tanpa ada eh, sikap atau perilaku atau pelaksanaan, maka jawaban B ini salah. Jangan hanya saja berharap, tetapi di sini seperti yang saya katakan tadi, kita harus punya inisiatif, kemudian action atau langsung melaksanakannya, tetapi dengan berhati-hati, dengan memetakannya secara hati-hati. Jadi jangan hanya berharap saja. Kalau kita berharap, tentu di sini sikap kita hanya diam. Oleh sebab itu, jawaban B ini salah. Kemudian yang C, kenapa jawaban C ini salah? Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. Nah, di sini kalau kita tertekan tanpa kita mencari solusi, ya, maka di sini sikap kita itu salah. Jangan sampai masalah itu bisa menekan kita, tetapi kita harus bersikap bagaimana sih kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, sikap kita adalah mencari dan memetakan masalah tersebut. Jadi jawaban C itu salah karena tertekan karena cemas. Terutama di sini ya, salahnya di kecemasan ini. Jadi kita sebagai guru itu harus bersikap tenang dalam melihat masalah, harus bersikap senang dalam mencari solusi, harus berpikir jernih dalam menghadapi situasi. Kemudian D, pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. Nah, jawaban D juga tentu sangat salah. Salahnya tentu kita lihat di sini karena kepesimisan.
Nah, menghadapi situasi bagaimanapun ketika kita diberikan kurikulum darurat, maka kita jangan pesimis, tetapi kita harus menjalankan kurikulum tersebut. Daripada pesimis, tidak mencari solusi, lebih baik kita menjalankan kurikulum darurat ini. Nah, jadi jawaban D itu salah. Oleh sebab itu, maka jawaban yang tepat adalah berhati-hati dalam memetakan dampak perubahan itu. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book, ya, yang kami sudah lengkapi dengan kisi-kisi, kemudian soal sebanyak 450 soal, kemudian pembahasannya juga sudah kami lengkapi. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, kita akan bahas di indikator soal 17.17 merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi di sini kita sebagai guru diminta untuk bisa merancang pembelajaran di dalam kelas kita. Itulah yang diminta oleh soal ini. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Ketika berhasil dalam mengerjakan tugas, untuk tugas selanjutnya saya akan titik-titik. Apakah A tetap berusaha semampunya, B berusaha lebih baik lagi, C tidak puas dan berusaha lebih baik lagi, D berusaha sekuat tenaga, E biasa saja. Jadi sikap kita bagaimana ketika kita sudah berhasil mengerjakan tugas yang lain, maka untuk tugas berikutnya apakah kita santai, apakah kita biarkan nanti kita saja selesaikan atau langsung mengerjakan tugas tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu berusaha lebih baik lagi. Nah, pilihan opsi B ini menunjukkan Anda memiliki semangat untuk berprestasi. Nah, ketika Anda menyelesaikan suatu tugas yang lain, maka Anda harus membuat tugas yang berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, karena kita memilih jawaban B yang benar, berarti kita memilih jawaban A, C, D, dan E itu salah. Kenapa jawaban A, C, D, dan E itu salah? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tetap berusaha semampunya. Nah, kalau semampunya ini, kita tidak memiliki motivasi. Nah, jadi walaupun kita berusaha, kita harus memaksimalkan usaha kita, bukan semampunya, tetapi kita harus bersikeras untuk lebih baik lagi dari tugas sebelumnya. Kemudian yang C, tidak puas dan berusaha lebih baik lagi. Nah, di sini kalau kita bersikap tidak puas, berarti kita tidak menghargai pekerjaan kita. Kita harus tetap puas dengan pekerjaan kita, tetapi kita harus tetap memperbaiki pekerjaan tersebut ke tugas yang berikutnya. Jadi jawaban C itu salah karena tidak puas. Kemudian yang D, berusaha sekuat tenaga. Nah, sekuat tenaga, tetapi kita tidak imbangi dengan uh, berusaha lebih baik lagi, ya, tidak menunjukkan untuk meningkatkan pekerjaan kita, maka itu juga tidak baik. Jadi kita harus berusaha untuk lebih baik lagi. Kemudian yang E biasa saja. Nah, jawaban E ini tentu juga sangat salah. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.